Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbaru Rahimir Rahman. Amara bitarahumi wa ja'alahu min dalailil iman. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihil mutawaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh ar-rahmatu al-muhdatu wan ni'matul musdatu wa hadil insaniyati ila tariqil qawim. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa usikum ibadallahi wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Di antara limpahan nikmat tersebut adalah nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan. Ini adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kita yakin dan percaya tanpa adanya dua nikmat ini kita pasti tak akan bisa atau mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke tempat ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua nikmat ini kepada kita, maka jangan sia-siakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah seluruh umatnya termasuk kita semuanya yang hadir di majelis ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian menjalankan segala yang diperintahkannya itu juga mesti diiringi dengan rasa keimanan yang tinggi bahwa tiada satu pun yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diiringi dengan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga diri ini merasa malu ketika enggan menjalankan segala yang diperintahkan. Kemudian rasa takut karena di balik perintah tersebut pasti ada yang akan ditimpakan ketika kita enggan menjalankan perintah tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, jika ketakwaan ini sudah bertahan
sudah tertanam dan mendarah daging dalam diri kita, yakinlah terhadap janji yang Allah berikan kepada kita berupa kelapangan dan keberkahan rizki, kemudian dalam segala urusan seluruhnya insya Allah akan diberikan kepada kita semuanya, serta jalan keluar atau kemudian terhadap persoalan kehidupan yang kita jalani akan didapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan dia memberikan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surah At-Tahrim ayat 2 dan 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dan menilai seseorang dari suku dan dia berasal, atau dari kepemilikan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Begitu pula dari rupa dan paras seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menilai dari ketakwaan kita semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di sisi Allah yang sangat mulia adalah takwanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanpa disangka-sangka Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di hari Idul Adha, atau dalam istilah lainnya juga dikenal dengan Udhiyah, yang artinya hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Idul Adha merupakan ibadah sembelihan hewan kurban yang kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, yang diawali dengan sholat 2 rakaat yang telah kita kerjakan baru saja ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Selain dari ayat di atas, syariat Idul Kurban juga dapat kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza jabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dan laki-laki dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah dagingnya sebagian, berilah makan orang yang merasa cukup dan apa yang ada padanya. Artinya orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah
kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Selain Al-Quran seperti yang disebutkan 2 ayat di atas, tata pelaksanaan ibadah kurban yang juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW. Bahkan salah satu dari hadis memberikan peringatan kita yang enggan menjalankan ibadah kurban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Hakim. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Hadis di atas setidaknya memberikan sinyal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah kurban itu kita laksanakan. Oleh karena itu, khatib mengajak kita semua, kalau pada saat ini kita tidak atau belum mampu untuk menjalankan kurban, maka setelah ini kita mulai meniatkan dan membulatkan tekad untuk melaksanakan kurban di tahun-tahun yang datang. Kita harus menargetkan dan memaksakan diri kita. Tahun depan insya Allah harus bisa. Kalau tidak bisa kita lakukan secara tunai, maka dapat kita lakukan dengan cara membayarnya secara berangsur-angsur, artinya menabung dari sedikit demi sedikit. Sebab dia merupakan ibadah yang paling dicintai Allah. Di hari kiamat nanti Allah syafaat bagi mereka yang berkorban. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan pekerjaan yang paling dicintai Allah pada hari nahar kecuali mengalirkan darah, menyembelihkan kurban hewan. Nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, rambut dan bulunya, dan darah itu di sisi Allah segera menetes pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Selain daripada itu, ibadah kurban termasuk merupakan ibadah yang utama. Sisi keutamaannya pada kita adalah dengan bersandingnya 2 perintah, yaitu sholat dan berkorban, sekaligus dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengumpulkan 2 ibadah yang agung ini, yaitu sholat dan menyembelih korban. Hal ini menunjukkan sikap takarrub, tawadhu, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji, perintah serta keutamaannya. Oleh sebab itu, dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kedua ayat tersebut, keduanya dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Walhasil, salat dan menyembelih korban adalah ibadah paling utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan, ibadah harta benda yang paling mulia adalah menyembelih korban. Sedangkan ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Wahai orang-orang yang beriman, yakinlah ibadah korban yang kita kerjakan ini tidak akan membuat kita rugi, karena Allah pasti memberikan balasan.
kebaikan serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkannya. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah. Secara filosofis bahwa kita menjalankan kurban hewan itu ibarat bahwa kita seluruhnya adalah memutus, menghilangkan, dan juga menanam jauh-jauh, menanam dalam-dalam sifat kehewanan kita semuanya. Ada sifat angkuh, ada sifat sombong, ada sifat-sifat yang lainnya, bahkan iri, dengki, dan lain sebagainya. Inilah saat ini kita sembelih, kita tanam sifat-sifat itu supaya kita untuk menjalankan perintah-perintahnya yang bagus, perintah-perintah amal soleh, termasuk menjalankan ibadah korban. Insya Allah dengan melaksanakan korban bagi mereka-mereka yang menjalankan, semoga Allah menerima korban itu menjadi amalan solihan mutaqabbalan. Bagi yang belum bisa menjalankan, mudah-mudahan suatu saat tahun depan insya Allah mudah-mudahan bisa menjalankan dan menjalankan dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para jamaah, marilah khutbah kali ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini apa yang kita baca dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidayah wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumaddin. Allahumma arfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnat wal mihan ma dhahara minha wa ma baton am baladina Indonesia khassah wasairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.